Kita di sini akan membuat tugas bahasa Indonesia yaitu teks esai. Perkenalkan, nama saya Najla Syafa Elmera, nomor urut 25. Perkenalkan, saya Sabiniwa Azara, nomor urut 29. Perkenalkan, nama saya Cinta Katrina Areta Bina, nomor urut 12. Perkenalkan, nama saya Safina Talal Said, nomor urut 31. Perkenalkan, nama saya Chalisa Resi Budi Setiadi, nomor urut 10. Selamat menonton! UKS atau ruang kebohongan. Nah, topik kita kali ini adalah UKS yang seharusnya digunakan untuk tempat beristirahat, ruang utama, serta pusat kegiatan di sekolah. Namun, sering jalannya waktu, UKS seringkali dijadikan tempat berbohong, seperti berpura-pura sakit, bersembunyi saat ibadah, dan tempat menggosip. Yuk, kita simak pendapat dari dua narasumber yang kami wawancarai. Perkenalkan, nama saya Najla Syafa Elmera dari kelas 9H. Di sini saya mau mewawancarai Ibu dengan tema UKS tempat yang dijadikan penyalahgunaan. Apakah Ibu berkenan? Boleh. Bagaimana pendapat Ibu tentang UKS yang disalahgunakan? Baik, saya izin menjawab ya Mbak, Iya, selaku guru mata pelajaran dan juga guru UKS. Jadi selama ini memang banyak anak-anak yang menggunakan UKS itu tidak pada fungsinya. Misalkan terdapat anak yang pura-pura sakit, tetapi sebetulnya dia hanya malas ikut pembelajaran, lalu dia mengumpat di UKS. Lalu juga misalkan ada jam kosong, anak-anak bukannya mengerjakan tugas tetapi malah ke UKS dan lain sebagainya. Hal-hal itu mungkin sudah sudah ada lama dan dari sekolah sendiri juga sudah mengupayakan agar hal itu tidak terjadi dengan menerapkan aturan-aturan di UKS seperti poster-poster dilarang di UKS ketika memang tidak ada perlunya, dan juga ada sosialisasi dari UKS sendiri maupun dari PMR tentang fungsi-fungsi UKS sebetulnya, yaitu memang untuk anak-anak yang kurang enak badan atau sakit seperti itu. Oke, baik. Menurut Ibu Siwi, apa sih Bu dampaknya dari penyalahgunaan UKS? Dampaknya sangat besar ya Mbak. Mungkin anak-anak sendiri mengartikan UKS itu menjadi sesuatu yang negatif. Mungkin ketika mereka melakukan sesuatu hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan di UKS. Dan dampaknya juga ketika banyak anak yang pura-pura sakit, ketika terdapat anak yang betul-betul sakit dan dia minta izin ke gurunya, mungkin gurunya juga akan menjadi sanksi, anak ini betulan sakit atau hanya ingin pura-pura biar bisa tidur di UKS. Seperti itu mungkin dampak yang besar yang kita rasakan sebagai guru hal tersebut. Oke, Bu. Lalu bagaimana seharusnya pihak sekolah seperti kita siswa menjaga dan mengoptimalkan fungsi ruang UKS, Bu? Dari sekolah sendiri sudah dibentuk koordinator dan guru pengurus UKS yang salah satu tugasnya yaitu mengawasi penggunaan UKS sehari-hari. Itu bisa di pagi hari dan bisa di sore hari. Nah, di pagi hari itu juga beberapa guru piket nanti bisa mengontrol di UKS untuk menanyai anak-anak yang sedang di UKS tentang keluhan mereka, tentang apakah mereka betul-betul sakit atau bisa dilakukan juga pengecekan seperti pengecekan suhu badan, seperti pengecekan fisik lainnya, apakah memang anak ini betul-betul sakit atau memang hanya ingin bolos saja. Itu dari sekolah, dari guru UKS seperti itu. Baik. Lalu yang terakhir, bagaimana seharusnya pihak sekolah siapa yang bertanggung jawab apabila ruang UKS tidak sesuai kegunaannya, Bu? Untuk tanggung jawab yang tertinggi ya itu tetap ke kepala sekolah, tetapi di bawah kepala sekolah kaitannya dengan UKS adalah dari koordinator UKS selaku saya sendiri, dan juga UKS itu juga digunakan untuk kegiatan PMR. Jadi mungkin pembina PMR juga bertanggung jawab atas penggunaan UKS. Tapi manfaat dari UKS dan kegunaan UKS itu juga harus melibatkan kerjasama antara seluruh guru mata pelajaran dan seluruh anggota dan warga sekolah, misalkan seperti wali kelas,
untuk menghimbau anak-anak supaya tidak pura-pura sakit atau pura-pura bolos di UKS. Jadi semua warga sekolah harus terlibat agar UKS ini bisa kembali menjadi fungsinya yang sebenarnya, seperti itu. Oh iya, kalau menurut Ibu Siwi, solusi terbaiknya tuh gimana, Bu? Solusi agar UKS bisa kembali ke fungsinya. Iya. Ya, mungkin dilakukan pengecekan dari guru, bisa dari guru UKS maupun guru piket ataupun juga anggota PMR rutin secara pagi. Mungkin nanti diberikan jadwal untuk mengecek di dalam itu apakah anak-anak itu memang betulan sakit, memang beneran sakit atau cuma anak-anak hanya ingin tidur di UKS atau bolos saja. Itu dilakukan pengecekan secara berkala setiap harinya. Dan juga di UKS sudah ada buku rekap ya, Mbak. Buku rekap itu nanti dicek lagi, mungkin bisa dilakukan konfirmasi kepada wali kelas anak yang bersangkutan apakah memang anak ini betul-betul sakit atau cuma alasan untuk bolos di UKS saja. Seperti itu. Itu saja pertanyaan yang saya berikan kepada Ibu. Maaf telah mengganggu waktunya dan terima kasih sudah berkenan kami wawancarai, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mbak. Halo, perkenalkan saya Sabiniwa Azara. Saya di sini dengan siapa? Alia Aurora dari kelas 9D. Aisyah Mardika dari kelas 9G. Oke. Sebelumnya di sini saya minta izin ya mau mewawancarai kalian berdua tentang seputar UKS. Oke. Bagaimana pendapat tentang UKS yang disalahgunakan? Menurut saya itu sangat tidak diperbolehkan ya, karena jika tidak ada izin namun memasuki UKS itu big no. Menurutmu apa sih dampaknya? UKS akan menjadi kotor dan mungkin banyak orang-orang yang akan datang ke UKS karena hal itu juga sih. Oke. Bagaimana seharusnya pihak sekolah menjaga dan menghimbaukan fungsi ruang UKS? Biasanya sih ruang UKS dikunci dan juga menurut kami harusnya ada beberapa yang menjaga UKS. Siapa yang bertanggung jawab apabila ruang UKS tidak sesuai kegunaannya? Harusnya tuh yang bertanggung jawab tuh semua anggota PMR, karena itu emang tugas dan tanggung jawabnya anggota PMR serta pembina PMR-nya. Oke, itu aja pertanyaan yang saya berikan. Makasih karena udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dan maaf udah mengganggu jam pelajaran kalian berdua. Oke, terima kasih. UKS merupakan fasilitas penting di sekolah sebagai tempat penanganan dan pemulihan siswa. Namun, jika ruang UKS disalahgunakan, maka fungsi utamanya hilang dan tidak bisa digunakan secara maksimal. Pendapat saya yaitu ruang UKS harus dijaga sesuai fungsinya karena kesehatan siswa merupakan prioritas utama di sekolah. Penyalahgunaan ruang UKS menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan siswa. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.